Seorang warga negara Korea Selatan yang tengah studi di kota Salatiga dikabarkan mendapatkan perawatan intensif dan dalam pengawasan ruang isolasi Rumah Sakit Paru Ario Wirawan atau RSPAW Kota Salatiga. WNA berusia 18 tahun itu masih bersekolah di SMA Sekolah Internasional di Salatiga. Ia diduga tertular virus corona. Pelajar WNA itu diduga terjangkit virus corona setelah melaksanakan wisata ke Bali. Saat wisata ke Bali, ia pergi bersama temannya yang berjumlah 25 orang. Sebelumnya, ketika akan diisolasi, pihak keluarga sempat menolak, tetapi setelah diberikan pemahaman, kemudian mereka bersedia. Dari Dinas Kesehatan berkaitan dengan penanganan pasien yang dirawat atau diisolasi di RSPAW masih dalam tahap perawatan, baru proses akan dilakukan tes, mudah-mudahan tes yang nanti dikirim, sampel yang dikirim ke laboratorium pusat, laboratorium yang ada di pusat ini nanti tidak menunjukkan hal yang positif, mudah-mudahan negatif, sehingga harapannya masyarakat Salatiga semua jadi tetap dalam kondisi masyarakat yang sehat. Kondisinya tetap dalam pengawasan, jadi yang dirasakan kan memang demam, pusing. Jadi kalau demam pusing terus dia sesak nafas. Jadi kita upayakan jadi diobati sesuai dengan gejala. Kemudian pantau karena spesimen sudah diambil sambil nunggu dan hasil pemeriksaan turun, kemudian masa pemantauan 14 hari. Dengan kejadian wabah corona sekarang ini, Dinas Kesehatan juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh puskesmas dan rumah sakit di Salatiga supaya melakukan langkah-langkah deteksi corona pada pasien influenza. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Sementara itu untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, sekolah yang berada di Kabupaten Semarang mulai jenjang PAUD hingga SMA diliburkan selama 14 hari mulai Senin tanggal 16 Maret hingga 29 Maret 2020. Meskipun mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa, namun guru berupaya memberi tugas belajar di rumah. Kondisi sepi mewarnai Sekolah Dasar Negeri Plumbon 1, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang pada Senin pagi, atau hari pertama libur sekolah. Begitu sepi, tidak ada satupun siswa yang berangkat sekolah, hanya ada guru dan karyawan sekolah yang tetap berangkat seperti biasa. Sesuai edaran dari Bupati, semua sekolah yang ada di Kabupaten Semarang, mulai jenjang PAUD hingga SMA diliburkan selama 14 hari, mulai Senin 16 Maret hingga tanggal 29 Maret 2020. Meski mengganggu aktivitas belajar, guru memberi tugas belajar di rumah, dan beberapa tes yang dilakukan dikerjakan sebagai pengganti tatap muka dengan guru. Oleh guru kepala sekolah, hari ini saya himbau semua sekolah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program. Untuk guru menyusun program dalam rangka pembelajaran daring. Jadi melalui online atau tugas yang bisa dimediakan atau disalurkan lewat HP, lewat Android dan sebagainya. Untuk siswa-siswa yang diliburkan, ini karena kami mempunyai paguyuban kelas, maka guru kelas langsung menghubungi kepada paguyuban kelas ataupun parenting untuk memberikan tugas kepada siswa-siswanya. Jadi anak-anak atau siswa tidak akan berkeliaran kemana-mana karena istilahnya bukan libur tapi belajar di rumah. Kemudian untuk kelas 6 pemantauannya, guru kelas 6 dibantu oleh guru yang lain, juga kepala sekolah akan berkunjung ke anak-anak untuk memantau bagaimana kegiatan 14 hari ke depan anak-anak kelas 6 yang menghadapi ujian besok tanggal 13 April. Sekolah diliburkan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di kalangan pelajar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ujian akhir sekolah dasar di Blora ditunda menyusul adanya instruksi gubernur meliburkan seluruh sekolah di Jawa Tengah sampai 2 pekan mendatang. Para siswa yang sudah terlanjur berangkat akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Para siswa kelas 6 SD Islam Baitunur di Blora Senin pagi berangkat sekolah untuk mengikuti ujian akhir sekolah.
Namun sampainya di sekolah mereka dipulangkan lebih awal tanpa mengerjakan ujian terlebih dahulu. Para siswa dipulangkan menyusul adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk meliburkan aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah di Kabupaten Blora. Surat edaran itu sebagai tindak lanjut instruksi gubernur yang meliburkan seluruh sekolah di Jawa Tengah sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Instruksi Pak Gubernur dan juga arahan Pak Bupati dengan surat edaran yang terbaru. Minggu kemarin tanggal 15 kami sudah share ke semua kepala satuan pendidikan, kepala SKB, yang pertama untuk pelaksanaan UAS atau PAS SD dan PRAUS yang rencananya hari ini kita tunda. Yang pertama, libur akan berlangsung hingga 14 hari ke depan. Meski libur, para siswa tetap akan mendapatkan pelajaran secara online dari gurunya masing-masing. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, sejak hari Senin 16 Maret hingga 14 hari ke depan meniadakan jam besuk pasien hingga warga tidak bisa menjenguk di rumah sakit. Dampak merebaknya virus corona, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Salatiga meniadakan jam besuk pasien hingga 14 hari ke depan. Pasien yang sakit hanya diperbolehkan ditunggu maksimal 2 orang untuk mencegah warga masuk dan menjenguk pasien. Semua pintu masuk ditutup rapat dan mendapat penjagaan ketat satuan pengamanan. Rumah Sakit Umum Daerah memasang pengumuman agar warga bisa memahami kebijakan tersebut dalam pencegahan virus corona pada pasien maupun pengunjung rumah sakit. pasien memang tidak diperkenankan besuk. Kemudian 2, rumah sakit hanya mengizinkan menunggu pasien sebanyak maksimal 2 orang. Ya. Kemudian nomor 3, setiap kepala ruangan, kepala shift wajib menyampaikan informasi ini kepada keluarga pasien yang sedang dirawat inap. Ya. Kemudian yang nomor 4, satpam diharapkan selalu standby di depan gerbang masuk untuk mencegah pengunjung masuk ke rumah sakit. Jadi ini saya informasikan ke security semuanya harus lewat gerbang utama. Kemudian semua gerbang dikunci. Ya. Kecuali memang ada kepentingan-kepentingan yang misalnya logistik atau kepentingan-kepentingan keluarga pasien untuk satu dan lain hal yang dibatasi. Kebijakan itu terpaksa ditempuh demi melindungi masyarakat atau pasien, termasuk tenaga medis, agar wabah virus corona tidak menjangkit banyak orang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Kembali kami sampaikan berita Semarang Utama hari ini. Seorang pelajar asal Korea Selatan yang tengah studi di kota Salatiga diduga terpapar virus corona. Saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan. Ujian akhir sekolah dasar di Blora ditunda menyusul adanya instruksi gubernur meliburkan seluruh sekolah di Jawa Tengah. Pasar rakyat Grobogan di alun-alun Kota Purwodadi Grobogan dihentikan untuk menghindari penyebaran virus corona mulai Senin pagi. Pasar rakyat Grobogan di alun-alun Kota Purwodadi Grobogan dihentikan untuk menghindari penyebaran virus corona mulai Senin pagi. Sedianya pasar rakyat tersebut akan selesai tanggal 18 Maret lusa. Para pedagang yang menyewa stand di Pasar Rakyat Grobogan terpaksa mengemasi dagangannya untuk dibawa pulang. Padahal Pasar Rakyat yang dimulai tanggal 13 Maret kemarin dijadwalkan selesai 18 Maret lusa. Pemerintah Kabupaten Grobogan memutuskan untuk menghentikan Pasar Rakyat 2 hari sebelum waktunya demi menghindari penyebaran virus corona. Pedagang mengaku kecewa tidak bisa maksimal dalam memasarkan dagangannya di Pasar Rakyat tersebut. Meski kecewa, namun pedagang tetap mematuhi keputusan itu. Nah, menunggu kehadiran pemerintah ya cukup sekarang. Seharusnya selesai kapan ini? Tanggal 18, nah ini harusnya pas rame-ramenya untuk hari ini. Oke. Tapi ini suruh berhenti, Pak? Berhenti total semua, dari OPD semua. Terus tanggapannya jenengan gimana, Pak? Ya mungkin ya karena kita sudah seperti ini kan musibah, Mas. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah ya terpaksa ya kita berhenti. Kalau bicara untung rugi gimana, Pak? Ya tetap rugi. Karena kita tidak ingin
terjadi sesuatu yaitu berkenaan dengan virus corona yang saat ini sedang melanda negara kita. Terus para pedagang yang terlanjur sudah tewaskan gimana Pak? Buat pedagang yang terlanjur tewas ya tentunya kita memberikan kompensasi pada mereka ya. Bagaimana lagi karena memang kondisinya harus seperti ini. Tapi para pedagang nggak protes gitu Pak? Ya protes, mengeluh itu ya pastilah ya pasti. Tapi mereka bisa memahami bahwa ini bukan karena kesalahan. Di Pasar Rakyat Grobogan disediakan 180 stand. 90 diantaranya diberikan kepada instansi secara gratis dan sisanya disewakan kepada para pedagang sebesar 3 juta rupiah per stand. Namun karena pengembalian sewa sebesar 55% akibat penghentian itu, pihak event organizer mengaku rugi hingga 160 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kita beralih ke informasi lain guna mengecek peralatan pendukung tugas Satuan Sabara, Kapolrestabes Semarang pada Senin siang memimpin apel pemeriksaan. Hasilnya, mayoritas peralatan pendukung berfungsi dengan baik sehingga menunjang tugas kepolisian. Hari ini saya ingin mengecek kesiapsiagaan. Apel pemeriksaan jajaran Sabara serta beragam sarana pendukung tugas berlangsung di lapangan Polrestabes Semarang dipimpin Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Auliansyah Lubis. Pemeriksaan peralatan tugas kemanusiaan Semarang secara detail dilakukan pengecekan beberapa peralatan yang dimiliki Satuan Dalmas. Mulai dari peralatan pendukung untuk tugas kemanusiaan seperti penanganan bencana alam dan evakuasi, baik itu bencana longsor maupun banjir. Seandainya suatu ketika kita melaksanakan tugas tapi alatnya tidak siap, itu bukan merupakan keberhasilan kita untuk melaksanakan tugas. Makanya mulai hari ini kita cek satu persatu, kita inventarisir mana yang rusak akan kita perbaiki, dan ternyata hasil dari pengecekan pada umumnya 98% peralatan kita siap untuk melaksanakan tugas. Hanya ada beberapa yang perlu kita akan benahi atau perlu kita ada permajaan. Hasil pemeriksaan mayoritas peralatan pendukung berfungsi dengan baik, sehingga mampu menunjang tugas kepolisian. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Petugas Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Jawa Tengah Senin siang memusnahkan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus sepanjang Januari hingga Maret 2020. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan terdiri dari sabu-sabu serta ganja. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan masing-masing ganja seberat 9,7 kg dan sabu seberat 150 gram. Ini merupakan hasil ungkap BNN Jateng beserta instansi terkait di lokasi berbeda. 7 tersangka pengedar turut dihadirkan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti, termasuk perwakilan instansi yang membantu pengungkapan kasus, diantaranya Bea Cukai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan. Barang bukti sabu sebelumnya disita dari jaringan 4 tersangka yang berupaya menyelundupkan sabu melalui jalur udara dan digagalkan petugas Bandara Ahmad Yani Semarang. Kita baru saja melaksanakan pemusnahan kasus-kasus yang terjadi di bulan Januari sampai bulan Maret yang diungkap oleh BNN Provinsi maupun BNN Kota Kabupaten. Pengungkapan ini berdasarkan kerjasama dari semua pihak, baik itu dari Lapas, BPOM, Bea Cukai, Kejaksaan, ya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di tungku pembakaran, setelah sebelumnya dilakukan tes oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk memastikan barang bukti yang dimusnahkan adalah asli narkoba jenis sabu dan ganja. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sebanyak 30 unit armada truk yang dinyatakan ukurannya melebihi ketentuan dinormalisasi ukurannya di sebuah bengkel karoseri di Semarang. Normalisasi ukuran truk tersebut dengan cara memotong menggunakan alat las dipantau langsung oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus mempersempit ruang gerak beroperasinya kendaraan angkutan barang yang dinyatakan overdimension atau overload. Hingga saat ini masih saja ditemukan truk overdimensi yang melintas di penyeberangan pelabuhan maupun beberapa ruas jalan tol. Kegiatan sosialisasi terus dilakukan. Praktek membuat ukuran kendaraan menjadi lebih panjang, lebih lebar, atau lebih tinggi dari ketentuan merupakan tindakan yang dapat dipidana.
bertempat di sebuah bengkel karoseri di Semarang, dilakukan normalisasi alias pemotongan ukuran badan truk yang mengalami kelebihan. Menjadi keputusan bersama yang nanti akan diikuti semua oleh pihak operator. Dan memang sampai dengan sekarang kita masih memberikan toleransi kepada beberapa operator kendaraan logistik, terutama yang kemarin meminta toleransi kepada Pak Menteri Perhubungan untuk diundur beberapa waktu karena memang butuh penambahan investasi kendaraan dan juga butuh untuk menormalisasi kendaraan. Saat ini pemerintah bersama DPR juga tengah dalam proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Sebagai upaya pemeliharaan dan menjaga sumber mata air, masyarakat Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang menggelar tradisi Sego Iriban. Untuk memeriahkan festival ini, warga memajang nasi atau sego yang dibakar dalam bambung bambu, serta lauk termasuk sayur urap. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.